Masih berbicara mengenai mirip memirip. Nah, tadi kan ada di segmen sebelumnya kita udah Jadi kebetulan sebuah cabang olahraga ini bisa dibilang mendekati dengan kerjaan stuntman ya ibaratnya. Ekstrim lah ya. Karena ekstrim. Dikit-dikit dekat-dekat dengan cedera, tapi ternyata pekerjaan ini juga digemari oleh banyak sekali masyarakat di dunia. Salah satunya itu yang membuat acara kita X Games juga digemari banyak sekali pemirsa. Nah, sebelum kita mulai berbincang mengenai hal ini ada beberapa fakta yang tentunya juga beberapa pria melakukan olahraga ini yang begitu ekstrim walaupun dalam keadaan mereka tidak sesempurna masyarakat biasanya. Ada siapa aja ekstrim? Nah, kalau yang ini adalah kita akan bahas soal olahraga ekstrim, tapi tentang atlet olahraga yang memiliki kekurangan fisik. Nah, tapi dia mampu melakukan kegiatan yang kita saja sampai yang lengkap aja mungkin ngelakuinnya aja mungkin nyalinya menciut. Iya, nih. Yang pertama ada Bissonnette, flying on a wheelchair. Lonnie Bissonnette adalah orang pertama yang melakukan para layang dari atas gedung dengan menggunakan kursi roda. Ia cedera pada tahun 2004 saat melakukan lompatan ke 1100-nya. Ia masuk ke sungai sedalam 70 mil per jam, menyebabkan tulang leher dan juga tulang punggungnya patah sehingga membuatnya lumpuh. Jadi semasa hidupnya sebelum dia lumpuh, dia itu memang sering melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim, olahraga-olahraga yang ekstrim. Jadi walaupun ternyata dia sampai akhirnya lumpuh, dia tetap ingin melakukannya. Berikutnya ada lagi juga. Greg Mallory. Kayaking. Kecelakaan saat melakukan ski membuat Greg Mallory lumpuh. Tulang punggungnya patah saat ia melakukan lompatan di Mount Hood Meadows. Meskipun kehilangan kakinya, ia tidak kehilangan jiwa bertualangnya. Ia menemukan kehidupan barunya di kayaking. Dalam keadaan lumpuh ya? Iya. Dia masih melakukan aktivitas yang tentunya juga mungkin udah menjadi hobinya dia juga gitu ya. Berikutnya. Ada Aaron Fotheringham, skateboarding. Aaron Wills lahir dengan kelainan tulang spina bifida, suatu kondisi kelainan pada sumsum tulang belakang sehingga membuatnya tak bisa berjalan dan harus menggunakan kursi roda. Tapi remaja berusia 21 tahun ini dari Las Vegas, Nevada itu menganggap kekurangannya bukan masalah besar untuk menggapai cita-citanya. Dari awal remaja ia mulai bersaing dalam acara meluncur pada usia 14 tahun. Wow, dia adalah orang pertama yang menyelesaikan backflip dengan kursi roda. Nah, berikut ini kita akan bertemu dengan orang Indonesia yang juga mendalami atau juga menekuni bidang Extreme Games. Dan tentunya juga sebelum kita mengetahui siapa dia, langsung saja kita lihat video berikut ini. Saya Pevi Permana, saya main skate dari umur 14 tahun. Dari skateboard itu saya udah benar-benar dapetin semuanya, dapetin kehidupan semuanya. Jadi dari mulai pergaulan, pendidikan, terus pengalaman yang paling berharga gitu. Ya, dia dikenal sebagai skateboarder pertama di Indonesia, maksudnya nomor 1 di Indonesia, karena sekarang ini beliau telah menandatangani kontrak dengan salah satu produk kenamaan untuk skate untuk wilayah Asia Tenggara. Wow. Langsung saja lah dia yang akan bermain ke tengah-tengah dia, Pevi Permana. Saya pikir kamu bawa skateboard mau lompat ke atas mejanya Ari, terus ke kepalanya, Terus ke lihat pundaknya kena Ari. kepala gitu, terus flip gitu ya. Biar puas ya. Oke, Pevi udah berapa tahun sih main begini? Main skateboard sekarang 14 tahun. Ah, 14 tahun? Ya, dari tahun 99 awal, 98 akhir lah udah main skateboard. Terus itu juga tahu dari temen. Itu umur berapa awalnya? Umur 14 tahun. 14 tahun ya, jadi Ya kelas 2 SMP lah. Kelas 2 SMP. Yang membuat kamu tertarik dengan skateboard apa? Nah inilah yang membuat tertarik di skateboard itu, dulu saya olahraga
bulu tangkis, main bola dan sebagainya ya. Banyak lah saya memang suka olahraga tapi pas cobain skateboard itu memang apa ya? Dia Jatuh bisa hati dibilang games atau olahraga gitu. Jadi si skateboard itu beda dari yang lain kayak triknya nggak habis-habis. Terus kita juga main skateboard juga bisa ngilangin stres, bisa ngilangin kayak apa ya? Ya skate is my life lah. Jadi skateboard itu kayak apa ya? Udah kayak bagian dari hidup. Mungkin orang-orang yang main skateboard bisa tahu itu, tapi yang nggak main skateboard mungkin kenapa ya? Apa ya? Apanya gitu ya masalahnya? Ya seperti pokoknya beda dari yang lain lah. Tulang mana aja yang udah dibikin encok sama skateboard? Oh patah udah 4 kali. Hah? Ya patah Ya, tangan. ini baru kali ini ada orang patah tapi sombong tuh dia doang. Sayang patah. Nggak, tapi memang Kali gitu. Mananya aja patah? yang ini dulu belum jadi profesional skateboard gitu. Belum jadi apa-apa, patah tangan di sini, terus di sini copot yang patah yang tulang rawan ini. Terus terakhir kaki yang copot. Jadi maksudnya kaki telapaknya sama ini lepas gitu? Engkel ini copot aja jadi kayak kalau engkel kan biasanya ke sini ya. Tapi ini keluar. Copot Iya. beneran copot. Itu apa ngeplek. Ngeplek ya. Dan itu Saya orang tidak Sunda banget. ngeplek. Tidak menghentikan kecintaan dengan skateboard ya? Enggak, karena ya itu saya udah jadi profesional skateboard. Saya udah sebelum main skateboard saya udah terima resiko apapun gitu. Risiko apapun Iya. gitu ya. Waktu yang di sini juga lebih paling parah yang mana? Paling parah kaki. 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 gitu ya? Soalnya kaki pas patah itu sepaha itu bengkak banget. Jadi udah nggak bisa jalan sampai itu di Malaysia kan. Di Malaysia mau bikin film bikinnya 1 bulan. Saya baru sampai 1 hari udah celaka balik lagi deh. Tadinya mau tur Asia cuman jadinya saya aja yang balik ke Indonesia Oh, gitu. gara-gara cedera seperti itu. Oh jadi sebenarnya ini sesuatu yang bisa dibilang apa namanya harus diterima oleh setiap pemain Extreme Games ya kan. Yang mengenalkan kamu dengan skateboard siapa? Yang mengenalkan saya dengan skateboard itu ada teman SMP dulu, teman satu kelas. Mm. Dia tiap hari ngomongin skateboard dan sampai yang gimana sih skateboard penasaran kan. Akhirnya diajak ke tempat main skateboard, diajak main, oh ternyata rame ya nonton gitu kan. Akhirnya nyobain sedikit-sedikit, nyobain. Pas pulang ke rumah, kepikiran tuh, oh pengen banget main skateboard tapi ya dasarnya apa ya jadi nggak punya papan, nggak punya apa-apa. Jadi akhirnya keingetan kalau saudara aku punya skateboard dulu. Pinjemlah papan skateboard, mau kemana? Mau main pertandingan, padahal bohong. Jadi mau main pertandingan, oh ya udah pakai aja, dipakai. Akhirnya mulai ikutan pertandingan kan. Sekali ikutan pertandingan, apa ya, kayak Ketagihan ya. ketagihan ya, kayak kepancing terus pengen ikutan. Akhirnya masuk final, nah dari masuk final itulah udah mulai yakin. serius lah, ayolah serius main skateboard, mulai main skateboard setiap hari gitu. Berarti ini jelas bahwa memang ketika dikenakan dengan skateboard langsung jatuh cinta sih sebenarnya ya kan. Nah temen yang ngajakin skateboard sekarang masih main skateboard? Enggak. Oh gitu juga ya. Dulu enggak sama sekali nggak disetujuin sama orang tua main skateboard karena belum apa-apa, yang tadi udah patah tangan kan, udah Iya, patah iya. tangan, terus yang mana mau orang tua yang anaknya celaka gitu kan. Akhirnya itu ada cerita lucu juga sih. Jadi kayak menang di pertandingan tapi sedangkan saya apa ya backstreet nggak pacaran backstreet jadi skateboard. ya Tua gitu maksudnya. jadi nggak tahu orang tua kalau Pevi main skateboard selama 1 tahun. Akhirnya pialanya masukin lemari itu udah berprestasi di kelas beginner gitu. Pada saatnya orang tua saya beres-beres kamar, adalah ketahuan kan banyak piala, ini piala dari mana gitu kan. Akhirnya ngaku main skateboard, setelah diridhoi orang tua, alhamdulillah Tambah yakin. tambah yakin. Bicara soal piala sekarang nih, apa aja? Tepuk tangan dulu dong, ya. Oke. Mengenai piala dan juga prestasi, boleh tahu nggak apa aja? Dari beginner sampai profesional sekarang? Dari beginner itu sekitar ada, aku 3 tahun apa 4 tahun juara 1 di beginner. Cuman banyak ya, jadi nggak terlalu ingat kalau di beginner. Oh udah saking banyaknya itu ya? Ya, Jadi soalnya setiap ada kejuaraan kamu ikut? Ya ikut, beginner dulu juara 1, kalau nggak juara 2, juara 1, juara 2. Nah
Makanya orang tuanya mulai- juga sempat bingung pas lihat piala kan, Iya. kirain kamu dagang piala gitu. Ternyata Ya anak bisnis piala tuh gimana sih gitu kan? Terus di kelas profesional, di kelas profesionalnya saya juara nasional di Indonesia itu dari tahun 2005 sampai 2013 karena sampai 2013 tahun ini. Itu Nasional juara tuh? satu ya. Nasional luar biasa. 7 tahun, 8 tahun. 8 tahun masih Karir. megang Internasionalnya ada, karir internasional. Karir internasionalnya 2007 di SEA Games. Di SEA Games. SEA Games sudah ada Iya, skateboard dulu di eksibisi. Oh, Di gitu. Macau. Terus juara 1 dapat emas itu di Indonesia kebetulan, tapi itu kelasnya Asia. Itu 2009, 2010 juga juara di Shanghai. Terus 2011-nya di Singapura juara gold, bronze satu kali, yang silvernya satu kali. Wow. Dengan nih. papan ya, Itu udah di- bawa ya, nama itu di kelas. Indonesia. Ini benar-benar backstreet nih, bukan dari orang tua aja, dari Indonesia juga nih kayaknya. Nih. Ibaratnya sekarang ini baru pada melek matanya bahwa ternyata Indonesia memiliki seorang ahli di bidang skateboard ini. Nah kalau boleh tahu sekarang ini mungkin banyak sekali yang suka skateboard nih, komunitasnya juga banyak kan sebenarnya. Kepingin tahu caranya bisa main skateboard ala Pevi, kita akan berikan sedikit tutorialnya. Ini dia. Halo, saya Pevi Permana, saya skateboarder. Saya akan menceritakan tentang basic trick dari skateboard. Jadi ya ollie itu nama basic trick dari skateboard. Sebelum kalian mau main skateboard dan trik-trik yang lainnya, kalian harus bisa coba trik seperti ini ya. Kalian tegak di papan skateboard dan kaki kiri di belakang, terus kaki kanannya sekitar 3 jari dari bolt, terus jongkok sedikit dan coba di-push, ditendang ya. Jadi itu trik-trik yang benar-benar dasar dari skateboard, dan ada lagi selanjutnya kayak backside ollie, frontside ollie, terus kick flip, terus 360 flip. Itu juga sebagian basic dari skateboard. Kick flip itu sama aja kayak ollie, tapi kakinya kita agak miring sedikit dan posisinya tetap sama. Ya, seperti itu. Kick flip. Ada juga backside ollie, frontside ollie. Kalau backside sih kayak frontside itu ngebelakangin kita. Frontside ollie itu seperti ini. Yap. Basic-basic skateboard. Kalau kalian emang bener serius mau di skateboard, mau main skateboard, kalian harus bisa dulu basic trick dari skateboard. Biasanya nih untuk yang baru belajar nih, dari basic sampai kemudian ahli itu butuh berapa lama? Kalau saya sendiri, saya otodidak kan ya dulu otodidak, belum ada skate schoolnya. Itu sekitar 6 bulan udah mulai kerasa enaknya main skateboard gitu. 6 bulan udah bisa yang tadi ollie, basic trick gitu, sekitar 6 bulanan. Tapi kalau sekarang kebetulan saya juga buka sekolahan, jadi Pevi Permana Skate School itu bisa mempercepat lah, jadi kayak diarahkan gitu. Itu bisa sekitar 3 bulanan. Udah ada sekolahnya juga Ya. ya? Terus bagaimana orang tua nih? Kan dulu biasanya kalau untuk main skateboard orang tua nih namanya kan, belum menjadi satu profesi yang menjadi cita-cita dari kecil. Iya. Kamu nanti jadi dokter, Yang menjanjikan lah ya pilot jadinya. atau apa gitu. Skateboard belum masuk pilihan. Tapi kalau di luar negeri kayak semacam Tony Hawk itu jadi miliuner cuma gara-gara main skate. Dia main sesuatu yang dia suka sampai udah kemana-mana tinggal dibayar. Ya. Royalty game-nya aja berapa Gamesnya, miliar. ya. Luar biasa. Nah, itu di luar negeri dulu ya, di Amerika seperti itu. Sekarang itu di Indonesia udah seperti itu. Udah Jadi juga? sekitar 50 orang profesional di Indonesia itu udah dapat gaji, udah dapat salary per bulan, Dari? udah dapat bonus dari sponsor. Dari sponsor? Ya, dari sponsor. Jadi yang namanya orang tua dulu gitu, buat apa main skateboard? Ngapain lu main skateboard gitu kan? Kalau sekarang udah ada buktinya gitu bahwa skateboard itu positif dan skateboard itu bisa menjadi profesional. Seperti Iya, itu. bahkan bisa Datangkan menghidupi hasil juga ya. kan. Terus tanggapan orang tua gimana? Kamu udah punya sekolah nih, ya kan? Terus kamu juga udah sign kontrak sama sebuah perusahaan rekemuka Brand-brand, lah, ya. sama brand internasional lah hitungannya kan. Sampai nempel di badan ini kan bayarin dia semua nih kan, Iya. ya kan? Sampai Nah, pergi pertandingan ke luar pergi negeri. pertandingan juga dibayar, difasilitasi, Iya. ya kan? Jalan kemana-mana, itu tanggapan orang tua gimana? Awal pertama kali gajian juga gajian dapat salary gitu. Ya saya anak satu-satunya lagi kan. Jadi yang udah bener-bener kelas 2 SMA
pertama dapat salary itu orang tua udah bangga banget, udah ya udahlah teruskan karirmu di sini, terus ya pokoknya jadi orang yang berguna untuk bangsa dan Indonesia. Nah, tepuk tangan dulu buat Messi. Pertanyaan terakhir deh. Kalau misalnya kayak Salary-nya. sponsor gitu. Sponsor. Oh, sponsor ya? Sponsor menghidupi para skater itu sebulan. Kalau PEVI udah sekitar jalan 6 tahun 8 tahun ini dengan kontrak yang sama itu sekitar 20-25. 25 Ya, sebulan. ya. Main gitu, ngerundulin gitu. Itu kayak gaji aja. Belum kalau pertandingan kita juara dapat sponsor, dapat bonus, terus ada dapat kayak majalah gitu-gitu itu dapat bonus. Nah, itu mata pencarian yang baru tuh. Cuma tinggal jalan doang, paling-paling. Susah tahu. Dan pertandingannya yang tahun 2013 ini ada 15 pertandingan di Indonesia. 15 pertandingan, Ya. satu pertandingan Satu berapa? pertandingan yang terakhir itu dapat mobil, yang kedua terakhir dapat 50 juta, yang ketiga terakhir dapat tiket Amerika. Wah. Yuk, kalau gitu. Oke. Ya, never underestimate sesuatu Ya. yang biasa kita lihat sepertinya hanya sebelah mata. Ini Tapi hobi-hobi itu buktinya. ternyata bisnis. Iya benar ya, kerjaan sehari-hari cuma nyeliding aja, tuh, skating aja. Ya paling-paling ininya lepas, copot gitu aja paling ya. Sakit. Oke, tepuk tangan buat Pevi yang membukakan mata anak-anak Indonesia mengenai dunia skate terutama ya. Nah, jika ingin follow Pevi atau mau nanya-nanya Pevi bisa juga follow kemana? Ke PEVI Permana, @PEVI Permana. Ya. Namanya sama kayak teman saya Pevi. Persis. Permana. Oke, kalau untuk follow Tonight Show juga bisa juga kemana Esti? Langsung follow kita di @tonightshow_net. Lihat Instagram kita juga di tonightshow_net. Cek hashtag kita, cek timeline kita, lihat hashtag-hashtag kita yang lemparkan setiap harinya. Ya benar sekali. Pevi ini telah menepis anggapan main skate itu bahaya menjadi sesuatu yang menghasilkan. Sama halnya kalau kita melihat ular, orang melihat itu bahaya, tapi pawang ular melihat itu adalah bisnis. Jadi ibarat kata, bahaya adalah sesuatu yang menjadi pandangan setiap orang kalau dia takut untuk menghadapinya. Jadikan sesuatu yang bahaya menjadi sesuatu yang menguntungkan buat kita semua. Jangan kemana-mana, tentunya besok kita akan ketemu lagi di Tonight Show.